Apa yang ana sampaikan nggak ada yang ana karang, paham? Yang ana sampaikan nggak ana karang. Setiap ana mau ngaji di sini, ana murojaah, ana baca kitab para salaf. Semua cerita yang ana sampaikan, semua faedah yang ana sebutkan, wallah nggak ada yang ana bohong, wallah nggak ada yang ana bohong, wallah nggak ada yang ana bohong. Dul Qadir lah, saudara. Dul Qadir lah yang paling banyak bercerita dongeng, paling banyak promosi tarim, paling banyak dabrus, paling banyak mengisahkan tentang kisah-kisah datuk-datuk mereka, saudara. Sehingga kita semakin tahu, saudara, alhamdulillah ya, dengan perantaraan seorang Dul Qadir kita jadi semakin tahu. Dul Qadir memang spesialis, saudara, gacor sekali. Kita semakin banyak tahu tentang mereka justru dari kisah-kisah, dari dongeng-dongeng beliau ya. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu ya buat Dul Qadir, saudara. Dari seorang Dul Qadir ini kita banyak memperoleh pengetahuan ya, fakta-fakta. Semakin kesini semakin banyak yang terungkap bahwa memang ajaran mereka ya betul seperti itu, saudara. Bahkan juga kenapa kita harus berterima kasih kepada Dul Qadir, karena Dul Qadir juga ya yang sudah disclaimer, yang sudah membuat disclaimer bahwa semua yang dia ceritakan itu tidak ada satupun yang dia mengarang-arang, saudara. Jadi dia memang memperolehnya dari kitab-kitab internal Ba'alwi, saudara. Kitab-kitab dari datuk-datuk mereka. Jadi bisa dipastikan memang itulah ajaran mereka, saudara ya. Jadi kita bisa memastikan itu bukan karangan-karangan para Habib ini ya, bukan mereka bohong ya. Mungkin yang ngarang kitabnya yang bohong ya, mereka hanya meneruskan ya. Dari situ kita bisa paham, dari situ kita bisa tahu bahwa oh betul ternyata memang ajarannya begitu, saudara. Kalau saya amati ya, belum ada yang sejujur Dul Qadir ya sampai membuat disclaimer, membuat sebuah pernyataan bahwa semua yang dia sampaikan itu, saudara, tidak ada satupun yang merupakan karangan dia sendiri. Dia nggak ngarang-ngarang, memang dia memperolehnya dari kitab-kitab mereka, saudara, dari kitab-kitab datuk-datuk mereka. Artinya memang ajaran Bani Ba'alwi seperti itu, saudara, bisa dipastikan. Dari sekian banyak yang sama dabrusnya, ya mana sih yang nggak dabrus ya? Kayaknya nggak ada ya, saudara. Kemudian mereka ini ya khususnya ini yang gue bahas ya, yang gue bahas ini Dul Qadir memang kenceng banget, saudara ya. Apalagi kalau kita lihat dia memang punya bisnis ya, umroh, travel dan lain-lain, sampai dia kemudian bikin kampung tarim di rumahnya sendiri, saudara. Agak aneh sih gue lihat ya, agak aneh kenapa bikin kampung tarim itu bukan hanya masjid, saudara, tapi kuburannya pun dibuat replikanya, saudara. Sampai tempat duduk untuk ritual cipok nisan itu ada khusus, saudara, dibikin yang begituan ya. Sampai jadi kayak kita kalau ada sebagian tempat wudhu kan yang duduk ya, yang duduk di mana ada keran, terus kemudian ada tampungan air dan ada ruang buat kita meletakkan kaki. Nah, mirip-mirip kayak begitu, cuman di depannya batu nisan khas tarim, dan di bawahnya untuk tempat meletakkan kaki itu dikasih pasir tarim, saudara. Betul, miniatur pemakaman Zambal. Iya, dibikin sampai pemakamannya, saudara. Ya lucu aja ini kelakuan orang ini, saudara. Tapi juga dari dia lah, dari gacornya dia kita bisa tahu ya, kita bisa tahu banyak tentang pemahaman Bani Ba'alwi ini. Bahkan kita juga bisa punya keyakinan ya dari pernyataan dia bahwa memang itu bukan sekedar iseng, bukan sekedar waktu Habib ceramah nggak punya materi terus dabrus gitu, enggak, saudara ya. Ternyata memang ajarannya seperti itu, saudara ya, bukan ngarang-ngarang, bukan nyiptain
spontanitas gitu ya, mengarang bebas enggak. Yang mengarang bebas mungkin yang ngarang kitab-kitabnya ya. Kalau mereka Habib-habib sekarang ini ya hanya menyampaikan, ya berarti mereka nggak pernah berpikir ini benar apa enggak secara keilmuan, apa bisa dipandang sebagai sebuah keyakinan yang harus diimani atau tidak. Mereka nggak berpikir karena ya warisan turun temurun, maka disampaikan, dan itu memang memiliki tujuan untuk memperkuat posisi mereka di tengah-tengah umat, saudara.